Casemiro kept on going, fed it for Ronaldo! Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Om Jeb di channel prediksi kesayangan kalian, Jeffrey Parlay, Jackpot Everyday. Dimana seperti biasa di channel ini, Om Jeb bakal bagikan prediksi-prediksi dari pertandingan sepak bola yang akan diadakan nanti malam ya pemirsa ya. Jangan lupa para pemirsa untuk selalu support channel Om Jeb ini dengan cara mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe. Sekaligus kalian tekan juga tombol notifikasinya supaya para pemirsa nggak ketinggalan video-video prediksi terbaru dari Om Jeb di setiap harinya. Di video kali ini pemirsa, Om Jeb bakal bagikan 6 prediksi karena ini spesial malam minggu ya pemirsa ya. Dan nanti malam itu ada beberapa pertandingan dari Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan juga Bundesliga Jerman ya pemirsa. Nah, kita langsung aja masuk ke prediksi pertama di video kali ini. Tuan rumah Leeds United yang akan menjamu tamunya Arsenal. Tuan rumah Leeds United pemirsa sekarang ini sedang berada di peringkat 16 klasemen, sedangkan Arsenal sekarang sudah berhasil masuk ke 4 besar klasemen. Dari 5 pertemuan terakhir mereka di kandang Leeds United pemirsa, 1 kali berakhir imbang dan 4 kali berhasil dimenangkan oleh tim tamu Arsenal. Meskipun itu diperoleh pada tahun 2011 ya terakhir pemirsa ya. Jadi kalau untuk pertemuan terakhir mereka di kandang Leeds itu seri. Nah di sini Om Bandot memberikan handicap sebesar setengah untuk Leeds United dan over undernya di 23/4 ya pemirsa ya. Kalau kita lihat Arsenal ini performa tandangnya sedang cukup buruk ya pemirsa ya. Karena di 3 laga tandang mereka terakhir itu mereka mengalami kekalahan, yaitu pada saat bertandang ke kandang Liverpool, Manchester United, dan juga Everton. Sedangkan Leeds United sendiri pada saat menjamu lawannya di kandang sendiri cukup bisa memberikan perlawanan. Dengan 5 laga terakhir mereka di kandang bisa memperoleh 2 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang ya pemirsa ya. Nah, kalau tapi pemirsa di sini Om Jeb tetap yakin Arsenal bisa memperoleh kemenangan karena memang Arsenal belakang ini lagi berapi-api pemirsa ya. Apalagi mereka sekarang sudah berhasil masuk ke 4 besar sehingga mereka pasti akan lebih ngotot untuk mempertahankan posisinya di 4 besar pemirsa ya. Nah, jadi di pertandingan ini Om Jeb sarankan pada para pemirsa untuk mengambil handicapnya di Arsenal. Itu minus setengah ya pemirsa ya. Nah, untuk over undernya kita main di over aja pemirsa ya. Di sini kan memang baru ada 23/4 sama 3. Tapi Om Jeb yakin nih nanti pasti akan muncul 2,5. Jadi kita main di over 2,5-nya aja pemirsa ya. Karena prediksi Om Jeb di sini Arsenal akan menang sekitar 2-1 skornya. Nah, selanjutnya kita pindah ke Liga Italia pemirsa, di mana ada tuan rumah Atalanta yang akan menjamu tamunya Serigala AS Roma. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim pemirsa, 3 kali berhasil dimenangkan oleh Atalanta dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Atalanta sendiri masih berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ketiga klasemen, sedangkan AS Roma sementara ini berada di peringkat 6 klasemen. Nah, peluang Atalanta musim ini untuk bisa memperoleh gelar Serie A masih cukup terbuka pemirsa. Dengan mereka saat ini memperoleh 37 poin, terpaut 6 poin dari pemuncak klasemen sementara Inter Milan. Sehingga apabila Atalanta terus menunjukkan performa yang konsisten, sangat memungkinkan bagi tim tuan rumah ini untuk bisa memperoleh gelar juara Serie A. Dari handicap yang diberikan Om Bandot, di sini Atalanta memberikan handicap sebesar 3/4 dan angka over undernya di angka 3 ya pemirsa. Nah di sini Om Jeb sarankan kepada para pemirsa untuk ambil Atalanta aja di handicap setengah dan over undernya kita main di 23/4 ya pemirsa. Sama seperti sebelumnya, kalau nanti di sini muncul 2,5 kita ambil 2,5 aja supaya lebih aman. Karena prediksi skor Om Jeb di pertandingan kali ini akan dimenangkan oleh tuan rumah Atalanta dengan skor 3-1. Selanjutnya masih dari laga lanjutan Serie A pemirsa, di mana sang raksasa Juventus akan bertamu ke kandang Bolonya. Juventus sementara ini berada di peringkat ke-7 klasemen, sedangkan Bolonya berada di peringkat ke-10 klasemen. Juventus tentu saja ingin memperbaiki posisinya pemirsa di klasemen Serie A, sehingga menurut Om Jeb Juventus akan bermain dengan lebih terbuka dan lebih menyerang ya. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, ke-5-5-nya itu dimenangkan oleh tim tamu Juventus.
Bolonya sendiri sebenarnya harus diperhitungkan oleh Juventus pemirsa, karena pada saat mereka bermain di tanah sendiri mereka cukup bisa memberikan perlawanan ya pemirsa ya. Dengan 6 pertandingan terakhir mereka berhasil memperoleh 3 kemenangan dan 3 kali berakhir dengan kekalahan. Kemenangan itu pun mereka berhasil dapatkan atas tim Lazio dan AS Roma, yang kita tahu kekuatan mereka di Serie A ini cukup baik ya pemirsa ya. Untuk handicap yang diberikan Bandot, di sini Juventus memberikan handicap sebesar setengah pemirsa, dan over undernya di angka 2,5. Di sini Om Jeb akan ambil handicap 1/4 Juventus ya pemirsa ya. Kenapa 1/4 ya setengah? Karena meskipun di sini Om Jeb cukup yakin Juventus bisa memenangkan pertandingan, akan tetapi balik lagi memang terkadang tuh Liga Serie A ini sering sabur ya pemirsa ya. Jadi yang kayak gini-gini tuh terkadang suka tiba-tiba jadi seri gitu. Nah, di sini kita mengantisipasi kalau memang di pertandingan ini berakhir seri ya. Jadi ya kita mainnya di 1/4 aja pemirsa. Kalau misalnya Juventus menang ya kita menang. Tapi kalau misalnya ini akhirnya seri, itu ya setidaknya kita kalah setengah aja. Jadi biar tetap jalan. Kalau untuk bolonya menang sih Om Jeb nggak yakin ya pemirsa ya. Nah kalau untuk over undernya pemirsa, Om Jeb di sini akan main under, karena bolonya juga pasti akan nahan pemirsa ya, nggak akan kasih poin begitu aja ke Juventus. Jadi di sini Om Jeb akan ambil under 2,3/4 pemirsa. Untuk prediksi skor di pertandingan ini pemirsa adalah kemenangan tipis 1-0 untuk tim tamu Juventus. Selanjutnya kita pindah ke La Liga Spanyol, di mana ada tuan rumah Real Sociedad yang akan menjamu tamunya Villarreal. Real Sociedad yang sempat memuncaki klasemen La Liga Spanyol, sementara ini berada di peringkat ke-5 klasemen, sedangkan Villarreal berada di peringkat ke-14. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim, 2 kali berakhir imbang, 2 kali dimenangkan oleh Villarreal, dan 1 kali dimenangkan oleh Real Sociedad. Sedangkan dari 5 pertemuan terakhir mereka di kandang Real Sociedad hanya berhasil memenanginya sebanyak 1 kali saja. Dari handicap yang diberikan Bandot, di sini Real Sociedad memberikan 1/4 untuk Villarreal dengan angka over undernya di 2,4 ya pemirsa ya. Nah di sini cukup mencurigakan sebenarnya pemirsa, karena apa? Karena Real Sociedad dan Villarreal ini posisi peringkatnya cukup jauh, tetapi handicap yang diberikan oleh tuan rumah hanya 1/4. Jadi di sini Om Jeb melihat Bandot lebih menggiring para pemain untuk mengambil Sociedad pemirsa ya, karena handicapnya kan kecil banget. Jadi kalau ngeliat peringkatnya jauh gini, seharusnya peringkat yang atas lebih menang gitu ya. Logikanya seperti itu. Tetapi di sini Om Jeb malah ragu pemirsa. Jadi di sini Om Jeb lebih memilih untuk menahan Villarreal. Kita main di handicap yang setengah aja pemirsa ya. Karena ini masih mungkin banget untuk seri ya pemirsa ya. Bahkan bisa menang Villarreal. Karena Villarreal belakangan memang lagi on fire juga nih pemirsa. Nah untuk over undernya pemirsa, kita main di under aja pemirsa ya. Karena di sini Om Jeb yakin di sini akan agak tertutup permainannya. Jadi kita main under aja. Kita main di under 2,5 pemirsa ya. Untuk prediksi skor Om Jeb di pertandingan kali ini itu 1-1 seri untuk kedua tim. Selanjutnya masih dari Liga Spanyol pemirsa, di mana ada big match ya malam ini antara Sevilla menjamu Atletico Madrid. Saat ini Sevilla berada di peringkat kedua klasemen dengan 34 poin, sedangkan Atletico Madrid berada di peringkat 4 dengan 29 poin. Di pertandingan kali ini, Bandot memberikan handicap lek-lekan ya pemirsa, dengan angka over undernya ini di angka 2 saja. Melihat handicap seperti ini sebenarnya Om Jeb cukup ragu pemirsa ya. Karena kita lihat di bawah lek-lekan ada Sevilla memberikan 1/4 dan ada furbalik pemirsa ya, Atletico yang memberikan 1/4. Nah kita coba lihat ke rekor pertemuan mereka, di mana dari 5 pertemuan terakhir kedua tim di Ramon Sanchez Pizjuan, kandang Sevilla hanya berhasil memenangkan 2 kali pertandingan. 1 kali pertandingan berhasil dimenangkan oleh Atletico Madrid dan 2 lainnya berakhir imbang. Jadi di handicap ini masih agak abu-abu ya Om Jeb di sini. Akan tetapi ya karena Sevilla bermain sebagai tuan rumah, kalau ditanya Om Jeb di sini lebih cenderung ke Sevilla ya. Tapi kalau misalnya pemirsa mau main handicap Sevilla, kita main di lek-lekan aja pemirsa. Jadi aman ya. Nah untuk over undernya itu ada di angka 2. Nah di sini cukup kecil ya pemirsa angka over undernya. Jadi di sini kebanyakan orang mesti ambil ke over nih, karena lihat Mas saya big match tapi cuma 2 ya over undernya ya.
Tapi di sini Om Jeb lawan balik pemirsa ya. Seperti biasa nih, Om Jeb tukang lawan memang ya. Kita ambil under aja di 2/4 pemirsa. Karena melihat pertahanan kedua tim ini cukup baik ya pemirsa ya di La Liga. Dengan Sevilla hanya kebobol 11 gol dan Atletico Madrid kebobol 18 gol. Jadi di sini kita main under aja 2/4 ya pemirsa ya. Karena prediksi skor Om Jeb di pertandingan kali ini tuh akan berakhir seri 0-0 atau kemenangan 1-0 bagi tuan rumah Sevilla. Nah, di prediksi Om Jeb yang terakhir di video ini pemirsa, ada tuan rumah Hertha Berlin yang menjamu peringkat kedua Borussia Dortmund. Di mana di sini Dortmund memberikan handicap sebesar 1 kepada tuan rumah dan angka over undernya berada di angka 3. Dari 5 pertemuan terakhir kedua tim pemirsa, tentu saja kelima-limanya dimenangkan oleh Borussia Dortmund. Akan tetapi dari 5 kemenangan terakhir tersebut, hanya 2 kali Dortmund berhasil mencetak gol dengan selisih lebih dari 1 ya. Hertha Berlin sendiri pada saat menjamu lawannya di kandang sebenarnya cukup baik pemirsa. Dari 7 pertandingan kandang mereka berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 2 kali imbang dan hanya 2 kali kekalahan saja. Sedangkan pada musim ini Dortmund sendiri apabila bermain di kandang lawannya sebenarnya cukup kesulitan pemirsa. Dengan 7 laga tandang terakhir mereka hanya berhasil menang sebanyak 3 kali. Kemudian mereka juga kalah sebanyak 3 kali dan 1 kali berakhir imbang. Meskipun di sini Om Jeb yakin Dortmund bisa memperoleh kemenangan, akan tetapi di sini Om Jeb juga yakin Dortmund tidak akan menang dengan selisih gol lebih dari 1 pemirsa ya. Jadi di sini Om Jeb sarankan kepada para pemirsa untuk ambil handicap Hertha Berlin di 1/4. Nanti Om Jeb yakin di sini akan muncul 1,5 pemirsa ya. Jadi nanti setelah muncul 1,5 kalian ambil aja di yang handicap 1,5 nih pemirsa. Nah, untuk odds over undernya di sini di angka 3 ya masih negatif ya pemirsa ya untuk over atau undernya nih. Nah, jadi di sini masih agak abu-abu. Akan tetapi kalau melihat susunan odds over undernya sih Om Jeb masih yakin di sini akan terjadi over. Tapi kita ambil di over 2/3/4 aja pemirsa ya. Nah, kalau nanti di sini ada 2,5 pemirsa ambil aja yang over 2,5. Karena prediksi skor Om Jeb di pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan tim tamu Borussia Dortmund. Nah, sekian pemirsa prediksi Om Jeb di video kali ini. Gak bosan-bosan Om Jeb ingatkan pada para pemirsa semua, apabila pemirsa sudah mempunyai prediksi sendiri, tetaplah berpegang teguh kepada prediksi pemirsa tersebut. Karena di sini Om Jeb adalah manusia biasa yang gak luput dari kesalahan ya pemirsa ya. Sehingga prediksi-prediksi yang Om Jeb berikan kepada para pemirsa ini belum tentu 100% benar. Nah, untuk para pemirsa yang ingin prediksi lebih lanjut lagi dari Om Jeb, langsung saja gabung ke grup WhatsApp Om Jeb yang nomornya sudah Om Jeb terangkan di bawah ini. Ingat pemirsa ya, semua ini gratis tis-tis tanpa dipungut biaya sepersen pun. Sampai di sini dulu pemirsa video Om Jeb kali ini. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki supaya kita bisa sama-sama memperoleh jackpot di setiap harinya. Seperti nama channel ini, Jeb Parlay, Jackpot Everyday. Saya Om Jeb pamit undur diri.